Banyak yang bilang kuliah di kedokteran, di FK-FKG itu mahal. Iya, benar sih. Tapi jangan takut, karena ada banyak banget peluang beasiswa bahkan buat anak dan FKG kayak kita. Nah, di video ini gue bakal bahas tuntas mulai dari beasiswa pemerintah, kampus, sampai swasta, dan tips, syarat, bahkan trik biar kamu bisa dapat beasiswa di jurusan yang katanya paling mahal ini. Langsung aja kita masuk. Yang pertama adalah beasiswa KIPKA atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, jadi Kartu Indonesia Pintar Kuliah ini khusus buat yang punya KIP atau Kartu Indonesia Pintar atau KKS atau berasal dari keluarga kurang mampu. Nah, tapi kuliah KIPKA ini bisa kalian dapatin kalau kalian lolos jalur SNBP dan SNBT untuk PTN. Dimana KIPKA ini bakal menanggung UKT sampai lulus nih, bahkan ada plus uang bulanan 800 hingga 1,4 juta per semester. Biasanya dikasihnya per semester gitu. Ini per bulan ya tadi yang maksud aku. Kemudian FK dan FKG itu juga menerima kok KIPKA, ada beberapa teman aku yang menerima. Jadi ikut ya, tapi ini persaingannya bakal ketat sih. Seluruh Indonesia udah tahu nih beasiswa ini. Jadi tipsnya adalah memaksimalkan SNBP atau SNBT dulu. Jadi kalian harus lolos dulu dong. Gimana mau dapat beasiswanya? Persiapkan dokumennya, tentunya itu misalnya kayak SKTM atau surat keterangan tidak mampu. Ini bisa kalian ambil di kelurahan. Jadi rapor juga bagus dan jangan asal-asalan saat verifikasi wawancara. Biasanya beberapa kampus tuh ada yang wawancaranya gitu. Nah, yang selanjutnya adalah beasiswa unggulan Kemdikbud. Ini adalah salah satu beasiswa favorit mahasiswa di kampus karena nggak cuma di PTN tapi PTS juga bisa dapat gitu loh. Bahkan bahkan beasiswa ini juga nggak perlu kurang mampu untuk dapatin gitu loh. Diam kamu ya. Beasiswa unggulan Kemdikbud ini bisa didapatin untuk mahasiswa aktif dan calon mahasiswa berprestasi. Jadi secara umum aja gitu, nggak ada kriteria harus buat SKTM dan lain-lain. Nah, berlaku juga buat FK dan FKG di PTN ataupun PTS. Biasanya bukannya di tiap pertengahan tahun. Dan syaratnya sendiri ini lebih ketat karena ada IPK minimal 3,25, aktif organisasi atau punya prestasi nasional dan internasional. Bahkan saat pendaftaran kalian akan disuruh buat esai perjalanan hidup dan juga perjalanan karir nantinya. Nah, tipsnya adalah kalian harus rajin ikut lomba, aktif organisasi, siapkan CV dan sertifikat dari sekarang, serta tulis motivation, serta tulis motivation letter yang kuat. Nah, aku juga udah pernah ikut beasiswa unggulan Kemdikbud, udah lolos nih, udah buat essay, udah oke, udah lolos sampai tahap terakhir adalah tahap wawancara. Dan aku nggak lolos di tahap wawancara, jadi siapkan juga cara menjawab wawancara yang baik. Selanjutnya adalah beasiswa Kemenkes RI. Nah, ini mungkin agak lebih dalam aku bahas karena kebetulan saat ini aku adalah penerima beasiswa Kemenkes RI, yaitu afirmasi Kemenkes untuk sarjana eks profesi. Ya, jadi beasiswa ini tuh ada pada tahun 2022 dimulainya. Ini yang khusus ya, yang afirmasi sarjana profesi tadi, dimana ini beasiswa pendidikan untuk dokter ataupun dokter gigi. Nah, prioritasnya sendiri adalah buat kamu yang mau mengabdi. Biasanya nanti kita akan ditempatin di daerah. Nah, tapi ini plusnya banyak banget guys. Full biaya pendidikan mulai dari UKT, bahkan ada uang bulanan, uang per semester yang sampai puluhan juta rupiah gitu loh sama UKT. Nah, biasanya ini dibuka untuk mahasiswa dokter gigi, dokter umum, mahasiswa baru juga nanti pas udah lolos bakal bisa. Aku kemarin itu dapatnya pas di semester 1. Nah, kemudian tipsnya sendiri adalah persiapkan mental dan ya lihat baik-baik persyaratan beasiswa karena ini beasiswanya setelah kalian selesai itu nggak lepas gitu loh. Kalian bakal terikat. Tapi ini bisa jadi plus atau minus. Bagi aku ini plus karena aku udah tahu setelah lulus aku bakal kemana dan ngapain. Aku bakal jadi puskesmas kerja sambil ngelanjutin goals yang lain gitu loh. Tapi minusnya adalah bagi kalian yang setelah lulus pengen buka klinik langsung atau praktek bersama orang tua atau mungkin praktek dengan keluarga gitu, susah gitu loh karena ini udah terikat. Kemudian tips lainnya adalah aktif ikut kegiatan kesehatan masyarakat dan bangun relasi. Karena kalian susah, ini kadang nggak tahu, tapi sekarang udah banyak sih yang nyebar informasi ini dan persikan semakin kesini semakin ketat. Karena daerahnya ini nggak cuma 3T, bisa aja daerah-daerah kampung kamu gitu, karena aku sesuai KTP gitu loh. Nah, selanjutnya adalah beasiswa LPDP.
Dimana beasiswa ini biasanya untuk S2 yang mau ambil spesialis atau S3 di dalam ataupun di luar negeri. Nah, dari Kemenkeu. Buat FK dan FKG juga bisa untuk lanjut spesialis kesehatan dan program luar negeri, full biaya kuliah, hidup, riset, dan transportasi. Nah, tipsnya adalah IPK juga harus stabil, aktif kegiatan sosial atau riset, dan siapkan proposal riset, personal statement, dan juga TOEFL atau IELTS. Selanjutnya ada beasiswa daerah, ini kadang yang orang nggak tahu gitu loh. Nah, ini biasanya dari pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota. Jadi kalian harus benar-benar ngecek dari dinas kesehatan, dari pemerintah provinsi untuk beasiswa tersebut. Biasanya ini pastinya prioritasnya adalah warga asli daerah tersebut. Jadi biasanya kalian akan dilihat dari KTP ataupun KK. Untuk masa siswa FK atau FKG, nah biasanya yang diinginkan dari pemerintah daerah adalah kalian harus mengabdi ke daerah tersebut. Jadi setelah kalian lulus jadi dokter atau dokter gigi, kalian harus balik ke kampung kalian. Banyak nih teman-teman aku yang lolos di beasiswa tersebut. Kemudian beasiswa ini bisa jadi berupa potongan UKT atau uang saku. Nah, di Kalimantan sendiri waktu itu ada namanya Kaltim Tuntas yang benar-benar bisa ngebiayain kalian full. Dan nggak tahu ya, sekarang ada yang namanya gratis pol, cuman ini belum jalan, lagi tinjau, cuman kita tunggu aja kabar baiknya. Selanjutnya adalah tadi ini tipsnya udah sambil kusebutin ya, ada cek rutin ke dinas pendidikan, dinas kesehatan, siapkan domisili, KTP daerah, dan IPK stabil, dan niatkan dari sekarang untuk mengabdi ke daerah. Ya jadi jangan setengah-setengah lah, kalau emang nanti ujungnya nggak bawa, mending nggak usah gitu loh, kasih ke orang lain. Selanjutnya adalah beasiswa kampus dan swasta. Nah, ini adalah salah satu beasiswa juga yang underrated banget, bahkan banyak yang nggak tahu. Ternyata kampus itu kadang ada yang punya beasiswa internal, kayak beasiswa akademik, non-akademik, atau CSR dari perusahaan. Kalian harus ngecek banget nih. Misalnya adalah beasiswa alumni, beasiswa prestasi, atau beasiswa dari bank atau perusahaan. Seleksinya itu ada IPK, aktivitas ataupun leadership. Nah, tipsnya adalah aktif organisasi, jadi panitia, ikut lomba, dekatkan diri ke bagian kemahasiswaan karena biasanya infonya itu dari situ. Kemudian rajin pantau info beasiswa kampus. Nah, selanjutnya ada juga beasiswa swasta nasional. Itu contohnya kayak yang pertama yang sering ini adalah Tanoto Foundation atau Teladan Program. Nah, fasilitas yang ditawarkan itu seperti full biaya kuliah, uang bulanan, pelatihan kepemimpinan, dan juga jaringan alumni. Syaratnya sendiri adalah yang pertama mahasiswa semester 1 PTN partner. Jadi biasanya ini berpartner dengan beberapa PTN, jadi bisa dicek aja kampus kalian ikut nggak sama Tanoto Foundation ini. Biasanya ada IPK minimal juga, komitmen leadership dan pengabdian sosial, dan terakhir adalah esai dan wawancara. Ya ada seleksinya gitu loh. Yang selanjutnya ada Jarum Beasiswa Plus. Ini biasanya nih buat tambahan, jadi uang saku dapat 1 juta per bulan selama 1 tahun. Kemudian ada plus minusnya, ada pelatihan soft skill dan jaringan nasional. Syaratnya sendiri itu semester 4-6, IPK minimal 3, dan aktif organisasi. Dan banyak lagi beasiswa swasta lainnya, beasiswa Astra, Pertamina Foundation, Yayasan Marga Pembangunan Jaya, itu yang bisa menawarkan uang saku, program pelatihan, jaringan nasional, khusus mahasiswa aktif, berprestasi, dan IPK tinggi. Jadi ya itu yang buat bantu kalian untuk lolos. Kemudian yang kayak CSR tadi ada beasiswa Bank Indonesia Scholarship, Bank Mandiri. Ini bisa bagus banget nih buat nambah-nambah uang jajan kalian. Ya, nanti kalian bisa cek sendiri di Google atau website resmi dari masing-masing yang penawar beasiswa tersebut. Ya, bisa dicek aja. Karena kita udah beres dan akan masuk ke tips penting lolos beasiswa di FK ataupun FKG ataupun secara umum. Nah, yang pertama adalah IPK stabil minimal 3,25 dan rajin ikut kegiatan akademik dan non-akademik. Kemudian aktif organisasi, bisa HIMA atau BEM, UKM, dan juga kegiatan sosial. Yang ketiga, prestasi tambahan guys. Ini bisa jadi nilai plus. Lomba karya tulis, poster, video edukasi, dan buat FKG itu ada lomba esai, semi literatur review yang sekarang lagi rame ya akhir-akhir ini semenjak COVID, dan banyak lainnya. Bisa dicek aja. Bisa ikut juga seminar, pelatihan, dan lain-lain. Kumpulkan sertifikat, organisasi, pelatihan, volunteer, dan siapkan esai, CV, serta surat motivasi. Ya, karena beberapa beasiswa tadi tentu ada yang meminta untuk esai. Dan yang terakhir adalah rutin cek info. Gimana kalian mau tahu kalau kalian nggak tahu infonya? Bisa cek di website kampus, Instagram info beasiswa, Kemendikbud, ataupun Kemenkes. Nah, yang terakhir yang ingin aku sampaikan adalah jangan biarkan biaya jadi alasan tertentu buat kalian nggak pengen masuk FK atau FKG, atau bermimpi jadi dokter dan dokter gigi tapi terhalang oleh biaya. Nah, pasti ada aja jalannya guys.
asal kamu serius, konsisten, dan terus belajar ngembangin diri. Kalau kamu pengen video khusus kayak buat tutorial esai dan lain-lain, CV, strategi wawancara atau apapun itu, kita bisa diskusi, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe tentunya, karena channel ini bakal terus support perjuangan kamu, dan doain juga perjuangan aku selesai. So ya, sampai ketemu lagi dan pantau terus channel ini.